kita harus membangun leadership sejak mulai ASN-nya kita rekrut. Karena itu kami sudah mengusulkan ke BKN, mungkin Anda memang tidak layak menjadi ASN. Dan kita juga perlu waspadai beberapa job yang akan hilang. Antara lain adalah job-job yang ASN saat ini banyak sekali miliki. Dokter, guru, birokrat. Dan ini mungkin kita tidak rasakan perbedaan yang signifikan karena dari tahun ke tahun kita masih merekrut dalam jumlah yang menyadari bahwa pada waktu merekrut orang itu ada ekspektasi terhadap orang yang direkrut. Dan orang yang direkrut pun punya ekspektasi terhadap organisasi yang merekrut. Dan kalau ekspektasi ini tidak dideliver oleh salah satu pihak saja, maka masing-masing pihak boleh dong menyatakan you and I and saja. Nah, ini yang barangkali paradigma yang harus kita tanamkan bersama, bahwa tidak ada keabadian sebagai ASN. Tidak ada garansi bahwa kalau saya diangkat menjadi PNS, maka apapun kinerja saya udah pasti pensiun. Ya, kalaupun saya meninggal, istri saya, anak saya juga akan dapat tanggungan sampai dengan masa tertentu dan lain-lain. Rasa kepastian itu membuat etos kerja kita berubah. Nah, etos kerja kita hanya akan berubah kalau kita menyadari bahwa tugas kita adalah mendeliver ekspektasi organisasi. Dan kalau ekspektasinya tidak dideliver, maka kita tidak punya hak untuk tetap ada di organisasi. Itulah yang kita hukum atau substansi formilnya atau hukum materialnya yang akan diatur di dalam PP ini memang ada beberapa perubahan yang mendasar. Salah satunya adalah untuk pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri akan sangat-sangat harus diperhatikan oleh ASN atau PNS. Konsepnya adalah, salah satunya adalah ketika Anda atau PNS tidak masuk kerja, ya, tidak masuk kerja 5 hari tanpa keterangan, maka ada pintu yang terbuka lebar bagi PPK untuk memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Perjanjian kerja itu sebenarnya yang harus diikuti oleh P3K dan sebagai guidance dalam memberikan hukuman disiplin. Jadi sudah banyak sekali kajian tentang perubahan kompetensi yang dibutuhkan di era ke depan. Sekarang katanya bukan kompetensi yang lebih penting, tetapi learning yang jauh lebih penting daripada kompetensi. Karena kompetensi adalah status pencapaian sesuatu, tetapi learning adalah progress. Kita perlu waspadai beberapa job yang akan hilang. Antara lain adalah job-job yang ASN saat ini banyak sekali miliki. Dokter, guru, birokrat. Dan ini mungkin kita tidak rasakan perbedaan yang signifikan karena dari tahun ke tahun kita masih merekrut dalam jumlah yang sangat banyak. Tetapi jangan sampai nanti pada satu tertentu kita terpaksa melakukan PHK massal karena pada waktu yang sama kita sedang melakukan SPBE, digitalisasi dan lain-lain. Konsekuensi dari digitalisasi adalah terjadinya job shifting. Ada job yang akan hilang dan ada job yang akan di-create baru yang tentu saja membutuhkan skills dan knowledge yang baru. SK, keputusan. Tetapi kalau kita bicara pembangunan SDM, ini lebih banyak bicaranya adalah perubahan perilaku. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin agenda kita 2-3 tahun ke depan akan lebih banyak bicara tentang perubahan perilaku. Karena apa? Karena kalau perilaku kita tidak berubah, hasil yang kita hasilkan tidak akan pernah berubah. Bahkan hasilnya bisa lebih buruk dibandingkan sebelumnya, karena dunianya berubah. Perilaku hanya berubah kalau mindset kita berubah. Tadi Pak Wapres juga menyatakan pentingnya mindset baru. Bayangkan kalau sebagian ASN kita punya mindset seperti ini. Kenapa masuk ASN? Ya biar dapat pensiun, biar kerjanya santai, biar ada waktu dan lain-lain. Kementeriannya nggak bakalan bubar, saya nggak bakalan di PHK. Kalau sebagian ASN punya pemikiran seperti itu, maka perilaku yang muncul adalah etos kerja yang barangkali secukupnya saja begitu. Nah, kalau sebagian ASN berperilaku seperti ini, biasanya dia bisa nular. Karena orang yang punya etos kerja yang tinggi, kemudian mulai membandingkan. Saya kerja mati-matian, lu kerja tidur-tiduran, kok kesannya PGPS nih, tukinnya sama. Ya, karena masa kerjanya sama, golongannya sama, tukinnya kemudian sama, dan seterusnya. Inilah yang barangkali mindset yang perlu kita robah, bahwa ke depan, ASN hanya akan bertahan menjadi ASN, kalau kinerjanya baik dan perilakunya selalu meningkatkan kapasitasnya. Karena tidak fair
Orang lain bekerja keras, membayar pajak, pajaknya disetor ke negara, negara membayarkan gaji ke kita, dan kemudian kita bekerja ala kadarnya. Saya kira ini sesuatu yang tidak fair. Karena itu izinkan saya sebagai ASN baru, ya baru 1 tahun jadi ASN, dan P3K statusnya, sama dengan Lionel Messi yang hari ini katanya kontraknya habis, masih akan diperpanjang 2 tahun lagi. Dunia profesional sangat terbiasa dengan kontrak, tetapi kita sangat terbiasa mengandalkan statusnya PNS, maka udah pasti akan pensiun. Nah, inilah barangkali yang mesti kita duduk bersama-sama bagaimana merubah itu secara fundamental. Menyadari bahwa pada waktu merekrut orang, itu ada ekspektasi terhadap orang yang direkrut. Dan orang yang direkrut pun punya ekspektasi terhadap organisasi yang merekrut. Dan kalau ekspektasi ini tidak dideliver oleh salah satu pihak saja, maka masing-masing pihak boleh dong menyatakan you and I and saja gitu. Nah, ini yang barangkali paradigma yang harus kita tanamkan bersama, bahwa tidak ada keabadian sebagai ASN. Tidak ada garansi bahwa kalau saya diangkat menjadi PNS, maka apapun kinerja saya udah pasti pensiun, ya. Kalaupun saya meninggal, istri saya, anak saya juga akan dapat tanggungan sampai dengan masa tertentu dan lain-lain. Rasa kepastian itu membuat etos kerja kita berubah. Nah, etos kerja kita hanya akan berubah kalau kita menyadari bahwa tugas kita adalah mendeliver ekspektasi organisasi. Dan kalau ekspektasinya tidak dideliver, maka kita tidak punya hak untuk tetap ada di organisasi. Itulah yang kita sebut sebagai titik temu antara dua ekspektasi, atau dalam bahasa kerennya katanya employer branding, employee value proposition. Kalau kita bicara kebutuhan organisasi, sebetulnya cuma 3 kebutuhan organisasi itu. Yang pertama adalah mencapai tujuannya. Karena itu yang kita expect dari ASN adalah kinerja. Itu nomor 1. Biasanya untuk mencapai tujuan, organisasi membangun strategi. Karena itu yang kita expect dari ASN adalah mengembangkan terus kapasitasnya untuk menjalankan strategi itu. Kalau strateginya berubah, ya robah kapasitasnya. Jangan sampai strateginya berubah, kemudian kita tidak menyesuaikan kapasitasnya. Kenapa tidak menyesuaikan? Karena belum dipanggil training oleh LAN. Jadi kita menunggu dipanggil training. Tidak ada inisiatif dari dalam untuk mengembangkan kompetensi kita, untuk memastikan kita bisa mendeliver strategi itu. Satu-satunya cara untuk melakukan comprehensive transformation adalah dengan memaksa teknologi. Dulu barangkali Bapak Ibu nggak pernah berpikir bagaimana asisten rumah tangga kita di rumah bisa terkontrol pengeluarannya. Karena apa? Uang kas yang ditaruh di dapur kadang-kadang kok meleset 5.000, 10.000 gitu. Bukan karena niat mungkin, tetapi karena mungkin memang sistemnya membuat tidak bisa dikontrol. Tetapi sekarang dengan adanya platform, maaf kalau sebut merek begitu ya, GoPay, ya, asisten rumah tangga dikasih e-wallet, kemudian pengeluarannya langsung terkontrol. Beli bawang, beli kentang, beli segala macam, udah langsung nggak usah lagi kita audit dan lain-lain. Kita harus membangun leadership sejak mulai ASN-nya kita rekrut. Karena itu kami sudah mengusulkan ke BKN, nanti ASN yang baru direkrut 2021 ini kalau perlu di SK-nya di bawah sudah mulai ada kontrak manajemennya. Jika Anda tidak berkinerja baik dan tidak menyesuaikan perilaku Anda dengan budaya kerja ASN dan tidak meningkatkan kapasitas Anda dari waktu ke waktu, maka mungkin Anda memang tidak layak menjadi ASN. Karena bagaimanapun juga kita terima gajinya dari orang yang bekerja keras, menghasilkan pajak, kemudian store ke negara, dan rasanya nggak fair kalau kita tidak memaksa semua ASN berperilaku seperti Bapak Ibu yang sudah memiliki etos kerja yang luar biasa. Jadi kami kira etos kerja yang luar biasa ini harus kita tularkan ke 4 juta orang dengan cara menempatkan sistem, bukan dengan mengontrol individu per individu. Karena 4,2 juta orang tidak mungkin dikontrol secara individu by individu, kecuali dengan memanfaatkan teknologi.